Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas HP ini nih, yang harganya bikin ribut, Poco M3. Yang saya punya ini yang varian 4GB RAM, 64GB storage. Yang saya beli dengan secara flash sale itu 1,8 juta sob. Atau kamu bisa cek aja dari sisi video untuk link harga terupdate-nya berapa dari Poco M3 ini. Ya yang pasti sih di kelas harganya, Poco M3 ini punya baterai 6000 mAh yang daya tahan baterainya tuh kalau saya pakai cara pengguna normal tuh selalu lebih dari 2 hari sob. Dan waktu saya cobain buat main game COD Mobile, kecerahan layar 55% dengan settingan grafis maksimal, yaitu di very high dan frame rate high selama 1 jam, baterainya cuma berkurang 14% sob. Ya kalau dihitung itu kan bisa lebih dari 6 jam kalau kita main terus-terusan pakai Poco M3 ini. Ya bahkan bisa lebih lama kalau settingan grafisnya diturunin ke medium. Iya nggak sob? Dan waktu dipakai jadi GPS navigasi pakai Google Map, selain performa GPS-nya bisa diandalin, juga konsumsi baterainya irit banget sob. Dipakai 1 jam 10 menit untuk nunjukin jalan, cuma ngabisin baterai 8% aja. Mantep ya, baterainya emang awet sob, tapi ngecharge-nya juga awet sob. Waktunya agak lambat maksudnya, nggak terlalu cepat. Karena HP ini cuma mendukung 18 watt charging aja. Dan ngisinya kalau pakai charger bawaan butuh waktu 3 jam 12 menit untuk ngisi dari 1% sampai 100%. Iya, karena kapasitas baterainya yang gede, konsekuensinya adalah bodi HP-nya ini juga jadi tembem. Ya pokoknya cukup gendut lah, cukup tebal untuk HP zaman now. HP ini tipisnya, tebalnya bodinya tuh mencapai 9,6 mm, dikit lagi 1 cm nih. Dan ngomongin bodi, HP ini juga masih pakai bahan plastik atau polikarbonat untuk bodi dan framenya. Yang bikin keren adalah bodinya ini didesain bertekstur, kayak kulit jeruk gitu. Jadi nggak nempel-nempel bercak sidik jari, terus juga lebih tahan goresan. Bagian jendela kameranya juga bikin keren. Ya cuma logo Poco-nya ini yang bikin mencolok. Kegedean logonya. Sementara kalau tampak depan masih pakai desain layar water drop dengan bezel layar yang masih cukup tebal. Ya wajar sih mengingat HP ini kelas 1 sampai 2 juta. Di sisi atas ini ada lubang mic sekunder, port audio, dan lubang-lubang yang saya nggak tahu nih fungsinya buat apa. Dan infrared untuk remote. Untuk tombol volume dan power yang sekaligus jadi sensor sidik jari, posisinya di sisi kanan dan posisinya gampang banget dijangkau sama jari. Kalau lihat sisi bawahnya ada great speaker, ada port USB-C dan lubang mic yang potongannya udah berasa halus di tangan, nggak berasa tajam. Sementara kalau slot kartu di sisi kiri, udah triple slot dan udah ada seal karet, jadi lebih aman dari cairan. Ya secara desain saya suka sih sama HP ini, selain warnanya yang gaya, terus framenya juga keren, sensor sidik jarinya tuh udah di pinggir sob, nyaman banget dan enak banget dipakainya. Ya walaupun sayangnya agak berat dan tebal sih, dan gaya layarnya belum pancol, masih water drop aja. Dan beneran udah keren sih, sensor sidik jari pindah ke samping gini. Posisinya natural dan gampang banget dijangkau sama jempol. Cuma pas buka kuncinya berasa ada agak jeda dikit sih. Untungnya adalah sistem pengenalan wajahnya cukup cepat sob, nyaris nggak berasa jeda. Yang penting kondisinya terang dan jarak HP ke muka nggak terlalu dekat dan juga nggak terlalu jauh. Dan ngomongin face unlock, yang menarik dari HP ini adalah kita tuh bisa daftarin 2 wajah sob. Nggak cuma satu kayak HP-HP lainnya. Ya, fitur yang belum tentu digunain sama orang sih. Tapi senang aja ada fitur kayak gini. HP-HP yang mahal juga paling cuma 1 wajah aja. Ini bisa 2. Sensor-sensor standar untuk smartphone juga ada semua sob. Sensor cahaya ada, sensor magnetik dan gyroskop juga ada. HP ini bisa untuk kompas dan juga bisa buat virtual reality. Cuma saya nggak saranin ya gyroskopnya ini buat dipakai main game kayak PUBG Mobile atau COD Mobile atau game-game bergenre FPS lainnya. Karena berasa agak loncat-loncat sob, walaupun sensitivity-nya dinaikin lumayan cepet, tapi loncat-loncat nggak enak dipakainya. Dan satu lagi, sensor NFC nggak ada ya sob di HP ini. Ya HP kelas harga segini emang rata-rata nggak ngasih sensor NFC sih, jadi wajar. Dan ngomong-ngomong sob, walaupun layarnya ini gaya lama, masih gaya water drop notch, belum gaya punch hole, tapi kualitas visualnya lebih unggul dari kelas HP harga setara. Karena layarnya yang 6,5 inch ini udah Full HD Plus sob, jadi lebih detail kalau dibandingin sama HP-HP kelas harga yang sama, bahkan yang lebih mahal. Dilihat dari berbagai sisi juga tetap cakep kualitas visualnya. Cuma kalau di bawah sinar matahari masih berasa agak gelap aja. Mungkin karena kecerahan layar maksimalnya cuma di 400 nits kali ya. Dan nggak cuma visualnya aja yang mewah, kualitas audionya juga udah juara karena HP ini pakai dual speaker. Satu speaker utama di sisi bawah dan satu lagi bareng dengan speaker earpiece. Dan kayak gini kualitas suaranya sob. Dengerinnya pakai earphone ya.
Sementara kalau untuk performa dari Poco M3 ini ya nggak bisa dibilang istimewa sih, standar-standar aja. Tapi udah lebih dari cukup dan cukup mantap untuk di kelas HP harga 1,8 jutaan. Udah pakai prosesor Snapdragon 662, dan kalau yang saya punya ini pakai 4 GB RAM. Untuk penggunaan harian multitasking nggak pernah ada masalah, lancar aja sob. Dan kalau di benchmark sama prosesor lain, performanya gini sob. Kalau berdasarkan skor Antutu masih kalah tipis lah dibandingin sama Helio G80 yang dipakai Redmi 9, dan masih lebih kenceng Snapdragon 665 yang dipakai sama Redmi Note 8. Tapi karena GPU-nya, grafis unitnya yang dipakai itu sama Snapdragon 665, kalau buat main game HP ini tuh udah enak banget sob. Selain gripnya di tangan enak, layar juga responsif, baterainya juga awet, jadi kalau mabar bisa lebih lama. Kalau main game Mobile Legends, HP ini udah support mode high frame rate, dan kalau main dengan settingan grafis mentok rata kanan atau grafis maksimal kayak gini sob. Lancar, smooth, dan asik mainnya. Mau lagi lawan minion aja ataupun lawan musuh berbarengan dalam satu frame, nggak berasa frame drop sob. Kalau menurut aplikasi Gamebench yang saya pakai, buat main Mobile Legends ini grafisnya tuh jarang banget drop frame ya. Rata-rata stabil di 60 frame per second. Mantap kan? Kalau buat main games Classio di mobile juga udah bisa di settingan grafis low high, medium high, high high, dan maksimal di very high high. Dan kalau kita main ini di settingan grafis maksimal di very high high, ini udah termasuk cukup enak sih. Karena selama main tuh berasa lancar, nyaris nggak berasa drop frame. Kadang sih ngedrop, karena sinyal juga lagi drop. Tapi kayak yang kamu lihat di layar sob. Berdasarkan Gamebench lagi ya, ini bisa stabil rata-rata di 35 frame per second selama main. Padahal ini grafisnya di very high loh. Kalau diturunin sampai medium, pasti grafisnya lebih enak dan lebih asik. Buat kamu yang suka selfie-selfie, Poco M3 ini tuh masih ngasih kamera depan yang udah cukup untuk kebutuhan selfie saat ini. Kamera depannya 8 megapiksel dengan aperture f2.1 yang hasilnya sih udah cukup banget ya untuk kebutuhan sosial media ataupun buat conference call, video call tatap muka dari jarak jauh. Kamu bisa lihat sendiri deh, nilai sendiri kualitas hasil foto-foto tangkapan selfie-nya tuh kayak gimana. Sementara untuk kamera belakang, di kelas harga segini itu banyak yang ngasih 4 kamera ya, tapi ini masih 3 kamera aja, yang konfigurasinya kayak gini sob. Paling atas itu kamera makro 2 megapiksel, yang tengah adalah kamera utama 48 megapiksel dengan bukaan lensa yang cukup lebar, f1.8, dan yang paling bawah adalah kamera potret. Sayang banget sih belum dikasih kamera ultrawide, malah dikasihnya makro. Kalau saya sendiri, saya lebih suka dikasih ultrawide daripada dikasih makro. Kalau kamu sendiri gimana sob? Mendingan pakai kamera ultrawide atau kamera makro kayak gini? Coba deh komentar. Oke, untuk hasil tangkapan kamera makronya udah cukup baik sob. Yang penting jaraknya pas dan juga kondisi cahayanya cukup. Pasti hasilnya bagus, bisa nangkap detail dengan baik karena kamera makronya ini masih fix fokus. Sementara kalau kamera utamanya ya udah cakep sih di kelas harga segini. Detailnya udah bagus, warna yang ditampilin hasil fotonya juga cakep. Udah bisa lah buat dipakai foto-foto produk terus diupload di online store. Yang penting ingat, pencahayaannya cukup. Untuk tangkapan mode malam juga udah cukup bagus. Bagian-bagian terang nggak over bright, sementara bagian bayang-bayang lebih kelihatan detail. Cuma ya cukup banyak sih noise-nya yang muncul di area gelapnya. Kalau untuk foto-foto potretnya udah cukup rapi sob. Bagian blurnya tuh jarang banget salah ngeblur walaupun kita foto-foto di kondisi background yang cukup rumit. Udah lumayan asik hasilnya. Dan di harga nggak sampai 2 juta atau yang 2 juta lebih dikit kalau yang varian RAM 6 GB, HP ini tuh kalau buat rekam video belum ada stabilisasi sob. Baik kamera depan ataupun kamera belakangnya belum ada AIS-nya. Jadi kalau dipakai buat rekam video tuh masih bergetar, masih berguncang. Jadi HP ini saya bilang kurang cocok kalau dipakai buat bikin konten video yang bergerak sob. Kecuali kalau kamu beli gimbal lagi, itulah yang cerita. Ya kira-kira gini nih hasil rekaman video dari Poco M3. Gini sob, hasil rekaman video menggunakan kamera depannya masih berguncang, masih bergetar karena emang belum ada stabilisasi untuk perekaman video kamera depannya. Untuk resolusi perekaman videonya juga maksimal cuman di Full HD aja dan di 30 frame per second, belum bisa 4K. Nah, kalau rekaman video menggunakan kamera depannya masih agak bergetar sih, tapi ini sedikit lebih halus ya.
Cuman sayangnya dia tuh belum 2K, belum bisa 4K juga, jadi cuman bisa di Full HD aja di 30 frame per second aja. Kalau untuk fokusnya sendiri gini sob, fokusnya udah lumayan jalan sih ya, jalannya lumayan cepat. Cuman kadang-kadang kalau kita sambil bergerak begini tuh kadang-kadang fokusnya dia cari fokus sendiri, bergerak gitu fokusnya, agak lari. Tapi ya lumayan lah segini. Untuk softwarenya sendiri, Poco M3 ini pakai MIUI 12 yang masih berbasis Android 10. Ya tentunya udah bisa mode gelap atau dark mode. Poco M3 ini masih nyediain juga FM radio yang harus pakai earphone kabel untuk jadi antena. Yang bikin fitur ini nggak akan bisa dipakai kalau kamu nggak beli earphone atau headset. Karena di kotak penjualannya kita nggak dikasih earphone. Terus ada Theme Store yang banyak banget pilihan yang premiumnya, yang gratisnya dikit. Tapi jangan khawatir sob, yang premiumnya nggak berarti bayar karena kita cuma harus nonton iklan aja untuk bisa download theme atau wallpaper yang premium ini. Ada juga nih Mi Remote yang bikin HP ini bisa jadi remote TV, remote AC, atau remote apa aja yang mendukung teknologi infrared remote. Fitur andalan nih. Ada juga fitur clear speaker, kalau speaker kamu mulai berdebu, bisa dibersihin cuma dengan nyalain fitur ini. Kan kalau speaker kotor, pasti suaranya jadi turun kualitasnya. Ya fitur yang berguna sih, walaupun pasti jarang dipakai. Ada juga nih fitur dual apps, yang bisa gandain aplikasi nggak cuma sosial media dan chatting aja sob, kayak HP-HP lain. Ini bisa gandain aplikasi game sob. Fitur yang cocok banget nih buat joki-joki game, biar bisa ngejokiin akun game orang, tapi bisa juga tetap ngurusin akun game sendiri tanpa harus repot login dan logout. Mantap dan konsistensi kalau saya bilang Poco ini, karena ketika brand lain tuh udah mulai ngilangin fitur ini ya, fitur dual app atau con app atau apapun namanya itu, Poco tetap masih ngasih dan tetap juga bisa dipakai buat gandain aplikasi game. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa kamu cobain sendiri kalau kamu udah beli sendiri. Intinya sih di kelas harga 1,8 jutaan buat yang rapat GB ini atau yang 2 jutaan lebih dikit itu buat yang RAM 6 GB, Poco M3 ini tuh udah susah banget dikalahin. Desainnya kece, baterainya gede, layarnya juga udah Full HD, suaranya juga udah stereo, udah dual speaker, dan performanya juga nggak ngecewain. Pokoknya jadi berasa nggak nganggap kekurangan-kekurangan yang ada di HP ini. Jadi berasa kayak sempurna aja gitu. Udah gitu aja pendapat Mang Tekno mengenai Poco M3 ini. Kalau menurut kamu gimana sob? Dan buat kamu yang udah punya, yang udah nyobain, boleh tambahin di komentar. Biar informasinya lebih menarik, lebih lengkap, lebih komplit. Dan Mang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Impostor lagi. Kuning. Poco M3.